Wilayah yang kini dikenal sebagai Manado, dulunya bernama Wenang, merupakan sebuah kawasan yang menjadi tempat tinggal suku Minahasa, salah satu komunitas adat tertua di Sulawesi Utara. Kehidupan masyarakat Wenang sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitarnya yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, mengandalkan bercocok tanam sebagai mata pencaharian utama, sembari menjaga tradisi dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Selain bertani, masyarakat Wenang juga memanfaatkan hasil laut dan hutan sebagai sumber pangan serta kebutuhan sehari-hari. Hubungan mereka dengan alam tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga spiritual, karena mereka percaya bahwa alam adalah pemberian leluhur yang harus dihormati dan dilestarikan. Struktur sosial di Wenang didasarkan pada prinsip kolektivitas, dengan sistem kerjasama komunitas yang dikenal sebagai Mapalus, di mana setiap anggota masyarakat saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian hingga pembangunan tempat tinggal. Wenang menjadi cikal bakal peradaban yang kelak berkembang menjadi kota Manado, menyimpan jejak budaya lokal yang kuat dan cerita panjang tentang harmoni antara manusia dan lingkungannya. Komunitas di Wenang menjalankan kehidupan yang terstruktur berdasarkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, mencerminkan kebijaksanaan lokal yang sangat berharga. Upacara adat menjadi sarana penting untuk mempererat hubungan antar keluarga dan komunitas, seringkali disertai dengan ritual yang melibatkan persembahan kepada leluhur sebagai bentuk penghormatan. Selain itu, sistem hukum tradisional yang mereka anut menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan secara mandiri, dengan menekankan keadilan dan tanggung jawab bersama. Mapalus, sebagai bentuk kerjasama kolektif, tidak hanya berlaku dalam aspek ekonomi seperti pertanian, tetapi juga dalam penyelesaian konflik, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan sosial lainnya. Sistem ini mengajarkan nilai gotong royong dan rasa saling memiliki yang kuat, menjadikannya fondasi kehidupan sosial yang harmonis. Dalam berbagai kesempatan, masyarakat juga mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan penting, mencerminkan demokrasi lokal yang sudah ada sebelum pengaruh luar masuk ke wilayah tersebut. Budaya ini menjadi inti dari identitas Wenang, membangun ikatan solidaritas yang kokoh di antara warganya. Kata Manado, yang berakar dari istilah lokal Manaro, atau Manadou, memiliki makna yang mencerminkan pandangan geografis masyarakat sekitar terhadap wilayah tersebut. Istilah ini lahir dari kebiasaan pelaut lokal yang sering mengarungi lautan luas, memandang kawasan itu sebagai tempat yang terletak jauh di cakrawala, sekaligus menawarkan perlindungan dengan alamnya yang kaya dan strategis. Bagi mereka, jauh tidak hanya menggambarkan jarak fisik tetapi juga mencerminkan aura misteri dan daya tarik tempat itu sebagai persinggahan yang aman di tengah perjalanan panjang melintasi laut. Nama ini perlahan menjadi identitas yang melekat, menggambarkan wilayah yang tidak hanya jauh secara jarak tetapi juga kaya akan potensi yang tersembunyi. Pemberian nama ini tidak hanya mengacu pada lokasinya, tetapi juga menjadi simbol hubungan erat masyarakat lokal dengan laut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Laut bukan hanya jalur perdagangan tetapi juga elemen budaya yang memengaruhi cara pandang dan tradisi mereka. Dalam perjalanan waktu, nama Manado mulai diadopsi oleh pelaut dari luar wilayah itu, termasuk bangsa-bangsa asing yang datang ke daerah tersebut untuk berdagang, memperkuat statusnya sebagai kawasan yang dikenal karena letaknya yang strategis di antara jalur perdagangan maritim Nusantara. Nama ini kemudian menjadi lebih dari sekadar penanda geografis. Ia berkembang menjadi simbol kekayaan alam, sejarah, dan interaksi budaya yang melibatkan masyarakat lokal serta bangsa-bangsa yang datang ke sana. Pada abad ke-16, kedatangan pelaut Portugis ke wilayah Sulawesi Utara, termasuk Wenang, menandai awal interaksi masyarakat lokal dengan dunia luar, terutama Eropa. Pelaut Portugis datang dengan misi utama memperluas jaringan perdagangan rempah-rempah, mengingat kawasan ini dikenal kaya akan hasil bumi yang berharga, seperti cengkeh dan pala. Wenang menjadi salah satu wilayah yang mereka singgahi, karena letaknya yang strategis di jalur maritim Nusantara. Selain membawa barang dagangan, mereka juga memperkenalkan teknologi pelayaran, sistem barter yang lebih kompleks, serta jenis barang baru seperti kain, logam, dan alat rumah tangga yang tidak dikenal sebelumnya oleh masyarakat lokal. Kehadiran mereka memengaruhi pola perdagangan tradisional di wilayah ini, menciptakan hubungan timbal balik yang menguntungkan, meskipun di sisi lain juga mulai menanamkan benih-benih dominasi asing. Selain perdagangan, pengaruh yang dibawa Portugis dalam aspek spiritual sangat signifikan. Mereka memperkenalkan agama Kristen, yang awalnya diterima dengan perlahan oleh masyarakat lokal. Melalui misionaris yang menyertai perjalanan mereka, Portugis mendirikan tempat ibadah sederhana dan mulai menyebarkan ajaran agama.
Pendekatan mereka dilakukan dengan menggunakan simbol-simbol lokal untuk mempermudah penerimaan oleh masyarakat adat. Walaupun agama Kristen belum sepenuhnya diterima pada masa itu, kehadiran Portugis membuka jalan bagi perubahan keyakinan yang kelak berkembang pesat di kemudian hari, terutama setelah pengaruh mereka diteruskan oleh bangsa Eropa lainnya seperti Belanda. Kehadiran Portugis menjadi salah satu babak awal dalam transformasi sosial dan budaya di Wenang, memperkenalkan elemen-elemen baru yang perlahan memengaruhi identitas masyarakat lokal. Pada abad ke-17, bangsa Spanyol mulai memasuki wilayah Sulawesi Utara, termasuk Wenang, sebagai bagian dari ekspansi mereka di Asia Tenggara. Kedatangan Spanyol ke wilayah ini bertujuan untuk memperluas pengaruh mereka dalam perdagangan rempah-rempah sekaligus menyebarkan agama Katolik. Dalam interaksi mereka dengan penduduk lokal, bangsa Spanyol menggunakan nama Manado untuk merujuk pada wilayah ini, menggantikan sebutan lokal sebelumnya. Nama tersebut mulai digunakan dalam berbagai catatan mereka, baik untuk kepentingan administrasi maupun perdagangan, mengukuhkan penggunaannya di kancah internasional. Nama Manado tidak hanya menjadi penanda geografis tetapi juga mencerminkan kehadiran dan pengaruh Spanyol di kawasan itu. Selain pengaruh dalam hal penamaan, kehadiran bangsa Spanyol turut membawa dinamika baru dalam hubungan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Spanyol memperkenalkan pola perdagangan yang berbeda, menciptakan hubungan yang lebih terorganisir antara komunitas lokal dan pedagang Eropa. Mereka juga membangun pos-pos kecil untuk mendukung aktivitas perdagangan dan penyebaran agama Katolik. Meskipun pengaruh Spanyol di wilayah ini tidak berlangsung lama karena persaingan dengan Belanda, jejak mereka meninggalkan dampak penting, terutama dalam memperkenalkan istilah Manado, yang kelak menjadi identitas resmi wilayah ini. Kedatangan mereka menjadi salah satu bagian dari rantai sejarah yang menghubungkan Wenang dengan kekuatan maritim besar pada masa itu, mempertegas peran strategis wilayah ini di mata dunia. Pada tahun 1623, nama Manado secara resmi menggantikan Wenang dalam dokumen-dokumen resmi kolonial, menandai babak baru dalam sejarah wilayah ini. Perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan pengaruh kolonial yang semakin kuat tetapi juga upaya untuk menyesuaikan nama lokal dengan kebutuhan administrasi dan komunikasi para penguasa asing, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, yang silih berganti menguasai daerah tersebut. Nama Manado, yang sebelumnya sudah dikenal dalam percakapan dan dokumen informal, kini menjadi bagian dari identitas resmi wilayah ini, mencerminkan peralihan dari pusat adat lokal menjadi bagian dari sistem global perdagangan dan kekuasaan kolonial. Perubahan nama ini juga diakui sebagai salah satu langkah dalam integrasi wilayah tersebut ke dalam jaringan perdagangan rempah-rempah dunia yang dikendalikan oleh bangsa-bangsa Eropa. Dokumentasi kolonial mengenai perubahan nama ini juga menunjukkan pentingnya Manado sebagai wilayah strategis dalam percaturan politik dan ekonomi kawasan. Letaknya yang berada di jalur laut utama membuatnya menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pelayaran yang menarik perhatian para penguasa kolonial. Nama Manado tidak hanya digunakan untuk mempermudah administrasi tetapi juga untuk memperkuat kendali kolonial atas identitas dan narasi sejarah lokal. Penggunaan nama ini secara resmi menandakan awal dari perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, membawa wilayah tersebut ke dalam arus globalisasi awal yang didorong oleh kepentingan kolonial. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada penamaan geografis, tetapi juga menciptakan warisan sejarah yang terus dikenang hingga kini. Kedatangan Belanda melalui perusahaan Hindia Timur, VOC, di Manado membawa perubahan besar dalam dinamika politik dan ekonomi kawasan. VOC, dengan strategi militer dan diplomasi yang kuat, berhasil merebut kendali wilayah ini dari bangsa Spanyol yang sebelumnya mendominasi. Langkah ini diambil oleh Belanda untuk memastikan kendali penuh atas jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga, mengingat Manado merupakan salah satu titik penting dalam distribusi cengkeh, pala, dan hasil bumi lainnya dari wilayah timur Nusantara. Selain itu, lokasi strategis Manado di pesisir menjadikannya pusat logistik yang ideal untuk mendukung ekspansi VOC di kawasan timur Indonesia. Pendirian benteng dan pos dagang oleh Belanda di wilayah ini memperkuat posisi mereka, menciptakan sistem pengawasan yang ketat terhadap aktivitas perdagangan di daerah tersebut. Manado di bawah kendali VOC tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menjadi wilayah yang diintegrasikan ke dalam struktur kolonial yang lebih besar. Belanda memperkenalkan sistem ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya lokal untuk kepentingan mereka, yang seringkali menyebabkan tekanan besar bagi masyarakat setempat. Mereka memanfaatkan hasil bumi Manado untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional,
sambil membangun jaringan perdagangan yang menghubungkan wilayah tersebut dengan kota-kota besar lain di bawah kendali VOC. Selain itu, Belanda juga memperkenalkan sistem administrasi baru yang mengubah cara masyarakat lokal mengelola tanah dan sumber daya, menggeser struktur tradisional yang telah ada sebelumnya. Kehadiran VOC di Manado tidak hanya membawa kemakmuran bagi kekuatan kolonial, tetapi juga menandai awal era baru dalam interaksi antara masyarakat lokal dengan dunia luar, yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dan perkembangan kota tersebut. Untuk melindungi wilayah Manado dari berbagai ancaman eksternal, termasuk serangan bajak laut yang sering mengganggu jalur perdagangan, serta persaingan dengan bangsa lain seperti Spanyol dan Portugis, Belanda membangun sebuah benteng yang kokoh. Benteng ini didirikan di lokasi strategis dengan pemandangan luas ke arah laut, memungkinkan para penjaga untuk mendeteksi kapal asing yang mendekat. Fungsi utama benteng bukan hanya sebagai pusat pertahanan, tetapi juga sebagai markas administrasi kolonial di wilayah tersebut. Dalam struktur benteng, Belanda menyimpan persediaan senjata, logistik, dan barang dagangan, menjadikannya tidak hanya simbol kekuasaan militer, tetapi juga pusat kontrol ekonomi dan politik. Benteng ini menunjukkan kemampuan teknologi kolonial dalam membangun infrastruktur yang dirancang untuk memperkuat dominasi mereka di kawasan tersebut. Selain itu, benteng ini memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap masyarakat lokal. Kehadirannya menjadi pengingat konstan akan otoritas kolonial Belanda, sekaligus memperlihatkan perbedaan kekuatan antara penjajah dan penduduk asli. Bagi penduduk lokal, benteng ini seringkali dianggap sebagai pusat kekuasaan asing yang memengaruhi kehidupan mereka, baik secara ekonomi maupun sosial. Benteng tersebut juga menjadi tempat pengambilan keputusan penting oleh administrasi kolonial, termasuk kebijakan perdagangan dan aturan yang diberlakukan di Manado. Dalam perkembangannya, benteng ini menjadi saksi banyak peristiwa sejarah, mulai dari konflik hingga integrasi budaya, mencerminkan kompleksitas hubungan antara kolonial Belanda dan masyarakat Manado. Struktur benteng yang megah serta sistem pengelolaan yang terorganisir memperkuat posisi Belanda sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut selama bertahun-tahun. Kehadiran misionaris Belanda di Manado membawa pengaruh besar dalam kehidupan spiritual masyarakat lokal. Melalui upaya misionaris, agama Kristen Protestan diperkenalkan sebagai bagian dari misi kolonial Belanda untuk menyebarkan ajaran agama dan membangun basis sosial yang mendukung pemerintahan mereka. Para misionaris tidak hanya berkhotbah, tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah sederhana untuk mengajarkan baca tulis, sehingga masyarakat lokal dapat membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri. Proses penyebaran agama ini dilakukan dengan pendekatan yang perlahan namun sistematis, melibatkan penerjemahan teks-teks agama ke dalam bahasa lokal dan adaptasi budaya untuk mempermudah penerimaan oleh masyarakat. Upaya ini pada akhirnya berhasil mengubah struktur keagamaan di wilayah tersebut, dengan banyak komunitas adat yang mulai meninggalkan kepercayaan leluhur mereka untuk menganut agama baru. Peran misionaris tidak terbatas pada penyebaran agama. Mereka juga membawa nilai-nilai sosial baru yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Kristen seperti kerja keras, disiplin, dan solidaritas mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, mengubah pola pikir masyarakat lokal. Gereja-gereja Protestan yang dibangun oleh misionaris menjadi pusat kegiatan komunitas, bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan dan diskusi tentang berbagai masalah sosial. Perkembangan agama Kristen Protestan di Manado juga menciptakan perubahan dalam struktur sosial, dengan munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang terdidik dalam ajaran Kristen dan berperan dalam memandu komunitas mereka. Proses ini, meski lambat, menjadikan agama Kristen Protestan sebagai elemen yang mendominasi kehidupan masyarakat Manado, membentuk identitas keagamaan yang bertahan hingga saat ini. Manado, dengan posisinya yang strategis di pesisir utara Sulawesi, berkembang menjadi salah satu simpul utama perdagangan rempah-rempah di kawasan Indonesia Timur. Lokasinya yang berada di jalur maritim internasional membuatnya menjadi tempat persinggahan bagi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia, termasuk Eropa, Asia, dan wilayah Nusantara lainnya. Komoditas utama seperti cengkeh, pala, dan lada dari Sulawesi dan kepulauan sekitarnya diperdagangkan di sini, menjadikan Manado pusat distribusi penting yang menghubungkan daerah penghasil rempah-rempah dengan pasar global. Perdagangan ini tidak hanya membawa kemakmuran ekonomi tetapi juga menciptakan dinamika sosial baru, dengan masuknya para pedagang dari berbagai bangsa yang membawa budaya, teknologi, dan tradisi mereka ke wilayah ini. Keberadaan pelabuhan yang ramai menjadikan Manado sebagai titik interaksi antara penduduk lokal dan para pendatang, memperkaya kehidupan masyarakatnya dengan pengaruh budaya yang beragam. Aktivitas perdagangan yang intensif juga memicu pembangunan infrastruktur kota, seperti pasar,
gudang, dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung arus barang yang terus meningkat. Selain itu, hubungan dagang yang erat dengan pusat-pusat perdagangan lain di Maluku, Makassar, dan Jawa memperkuat peran Manado sebagai kota yang vital dalam jaringan ekonomi regional. Kemajuan ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga membentuk karakter Manado sebagai kota kosmopolitan yang menjadi rumah bagi berbagai komunitas, termasuk pedagang dari Tiongkok, Arab, dan Eropa. Manado menjadi simbol penting dalam perdagangan maritim Nusantara, mencerminkan peran strategisnya dalam menghubungkan wilayah timur Indonesia dengan dunia luar. Kehadiran Belanda di Manado membawa gelombang perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat lokal, terutama melalui pengenalan budaya dan sistem yang berakar dari tradisi Eropa. Dalam aspek arsitektur, mereka mendirikan bangunan-bangunan bergaya kolonial yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi tetapi juga mencerminkan estetika khas Eropa. Rumah-rumah pejabat kolonial, gereja, dan kantor dagang dibangun dengan desain yang mengutamakan fungsionalitas, tetapi tetap megah dan berornamen, menonjolkan kehadiran dominasi kolonial di tengah masyarakat lokal. Gaya ini menjadi sesuatu yang baru bagi penduduk setempat, yang sebelumnya hanya mengenal arsitektur tradisional berbahan kayu dan bambu. Kehadiran bangunan permanen berbahan batu dan atap genteng tidak hanya mengubah lanskap kota, tetapi juga menjadi simbol kemajuan dan kekuasaan asing. Selain arsitektur, Belanda juga membawa sistem pendidikan modern yang diperkenalkan melalui sekolah-sekolah dasar untuk anak-anak lokal. Kurikulum yang diajarkan meliputi pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta ajaran agama Kristen. Pendidikan ini awalnya terbatas pada anak-anak elit lokal dan keturunan campuran, tetapi perlahan meluas seiring dengan kebutuhan Belanda akan tenaga kerja terdidik untuk mendukung administrasi pemerintahan. Di sisi lain, sistem administrasi pemerintahan Belanda yang terorganisir memperkenalkan masyarakat lokal pada cara pengelolaan wilayah yang berbeda, seperti pencatatan sipil, sistem perpajakan, dan pengelolaan sumber daya. Pengaruh ini secara bertahap mengubah cara masyarakat memandang struktur kekuasaan dan tatanan sosial, menciptakan fondasi bagi modernisasi yang terus berkembang di Manado hingga era berikutnya. Setelah pengaruh Spanyol dan Portugis berkurang, Manado mulai mengembangkan identitas lokal yang khas, memadukan tradisi asli masyarakat Minahasa dengan elemen-elemen baru yang diperkenalkan oleh kolonial. Meskipun berada di bawah kendali Belanda, masyarakat Manado berhasil mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat mereka, seperti sistem kerjasama tradisional, mapalus, dan struktur sosial berbasis komunitas. Namun, interaksi dengan bangsa asing juga memperkaya tradisi lokal, misalnya dalam aspek seni, bahasa, dan pola pikir. Bahasa lokal mulai menyerap kosakata dari Portugis, Spanyol, dan Belanda, mencerminkan dinamika budaya yang kompleks. Dalam hal seni, musik dan tarian tradisional Minahasa mulai mendapatkan pengaruh dari gaya Eropa, menciptakan bentuk-bentuk baru yang unik bagi Manado. Di sisi lain, identitas lokal Manado semakin kuat seiring dengan berkembangnya peran masyarakat dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih terintegrasi. Masyarakat lokal mulai memanfaatkan peluang yang muncul dari hubungan dagang dengan pihak kolonial, seperti memperluas aktivitas perdagangan lokal mereka atau menjalin kerjasama dalam sektor-sektor tertentu. Kehadiran agama Kristen yang semakin mendominasi juga memperkuat karakter spiritual dan etika masyarakat Manado, menciptakan komunitas yang lebih terorganisir. Dalam berbagai aspek, Manado mulai menonjol sebagai wilayah dengan karakter yang berbeda dari kota-kota kolonial lainnya, menjadikannya pusat budaya dan ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri di Sulawesi Utara. Proses pembentukan identitas ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan kota yang terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Masyarakat Minahasa, meskipun berada di bawah kendali kolonial Belanda, menunjukkan keberanian luar biasa dalam mempertahankan hak dan budaya mereka melalui berbagai bentuk perlawanan. Perlawanan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga diplomatik, dengan pemimpin lokal Minahasa seringkali menggunakan negosiasi untuk menuntut keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan hak atas tanah adat. Ketika kebijakan kolonial dirasa terlalu menindas, seperti penerapan pajak tinggi atau eksploitasi tenaga kerja, masyarakat Minahasa mengorganisasi gerakan-gerakan protes yang terkadang berubah menjadi konflik bersenjata. Mereka mengandalkan pengetahuan lokal tentang medan dan solidaritas komunitas yang kuat untuk melawan kekuatan kolonial yang lebih besar dan lebih terorganisir. Perlawanan ini menunjukkan betapa kuatnya semangat masyarakat Minahasa dalam menjaga kedaulatan mereka, meskipun mereka seringkali menghadapi kekalahan akibat superioritas militer Belanda. Selain konflik bersenjata, perlawanan masyarakat Minahasa juga tercermin dalam upaya mereka
untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budaya di tengah tekanan asimilasi yang dilakukan Belanda. Sistem kerjasama tradisional seperti Mapalus tetap dijalankan secara aktif sebagai bentuk perlawanan kultural, memperkuat solidaritas di antara komunitas lokal. Dalam aspek seni dan bahasa, masyarakat Minahasa berusaha menjaga identitas mereka dengan terus menggunakan bahasa daerah dan mempertahankan kesenian tradisional meskipun Belanda memperkenalkan budaya Eropa. Pemimpin adat memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat untuk tetap memegang teguh nilai-nilai leluhur sambil mencari cara untuk beradaptasi dengan sistem kolonial yang tidak dapat mereka hindari sepenuhnya. Perlawanan ini, meski sering tidak terdokumentasi secara lengkap, menjadi bagian integral dari sejarah perjuangan masyarakat Minahasa melawan dominasi asing, mencerminkan semangat mereka yang tak pernah padam dalam menjaga jati diri dan warisan budaya mereka. Pada tahun 1919, penetapan Manado sebagai Staatsgemeente atau kota praja oleh pemerintah Hindia Belanda menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan kota ini. Status tersebut menjadikan Manado sebagai salah satu wilayah dengan otonomi administratif yang lebih besar, mengintegrasikannya ke dalam sistem pemerintahan kolonial yang terorganisir. Dengan status barunya, Manado mulai menjalani transformasi besar-besaran, termasuk pembentukan struktur administrasi lokal yang lebih formal. Pemerintah kolonial mendirikan kantor-kantor pemerintahan, fasilitas umum, serta infrastruktur pendukung seperti jalan raya, jembatan, dan sistem sanitasi yang lebih baik. Semua ini dirancang untuk mendukung peran Manado sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang strategis di Sulawesi Utara, sekaligus meningkatkan efisiensi kontrol kolonial di wilayah tersebut. Perubahan ini juga berdampak langsung pada masyarakat lokal, yang mulai berinteraksi lebih intens dengan sistem pemerintahan modern. Pendidikan, yang sebelumnya terbatas, diperluas untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik yang dapat mendukung administrasi pemerintahan. Selain itu, pengaruh budaya Belanda semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cara berpakaian, bahasa yang digunakan di institusi resmi, hingga pola pikir yang lebih berorientasi pada urbanisasi. Namun, bagi sebagian masyarakat Minahasa, perubahan ini tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga tantangan, terutama dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru yang seringkali mengesampingkan nilai-nilai adat. Meski demikian, penetapan sebagai kota praja menandai langkah awal Manado menuju modernitas, menciptakan fondasi bagi perkembangan kota ini menjadi pusat ekonomi, politik, dan budaya yang lebih besar di masa mendatang. Selama Perang Dunia II, pendudukan Jepang di Manado membawa dampak yang signifikan, mengubah struktur sosial dan ekonomi kota secara drastis. Jepang, yang menduduki wilayah ini pada awal 1942, menggunakan Manado sebagai salah satu basis strategis militer mereka untuk memperkuat kendali di kawasan Pasifik. Mereka mendirikan instalasi militer dan memperluas kontrol terhadap infrastruktur kota, seperti pelabuhan dan jalan raya, untuk mendukung operasi militer mereka. Namun, pendudukan ini disertai dengan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja penduduk Manado yang dipaksa bekerja dalam proyek-proyek militer seperti pembangunan pangkalan dan bunker. Sistem kerja paksa ini, yang dikenal sebagai Romusha, menempatkan banyak penduduk dalam kondisi yang sangat berat, dengan sedikit atau tanpa kompensasi. Secara sosial, pendudukan Jepang membawa perubahan yang cukup mencolok. Bahasa Jepang diperkenalkan secara paksa di sekolah-sekolah, menggantikan pengaruh Belanda sebelumnya, dan propaganda Jepang digunakan untuk menanamkan semangat Asia Timur Raya di kalangan masyarakat lokal. Jepang juga membatasi kebebasan beragama dan aktivitas sosial lainnya, mengawasi ketat semua bentuk pertemuan yang dianggap berpotensi melawan pemerintahan militer mereka. Sementara itu, ekonomi kota mengalami stagnasi karena perdagangan internasional terputus akibat perang, dan banyak sumber daya dialihkan untuk kebutuhan militer Jepang. Meskipun pendudukan ini hanya berlangsung beberapa tahun, dampaknya meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Manado, yang harus menata kembali kehidupan mereka setelah perang usai dan Jepang menyerah. Pendudukan ini menjadi salah satu periode tergelap dalam sejarah kota, namun juga mempersiapkan masyarakat lokal untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia yang segera menyusul. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Manado secara resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menandai babak baru dalam sejarahnya. Kota ini ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, sebuah peran yang memperkuat posisinya sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan budaya di kawasan tersebut. Dalam masa transisi pasca kolonial, Manado mengalami perubahan besar, baik dalam struktur pemerintahan maupun kehidupan masyarakatnya. Sistem administrasi yang sebelumnya berbasis kolonial,
mulai digantikan dengan tata kelola yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi, Manado menjadi rumah bagi kantor-kantor pemerintah yang strategis, serta menjadi pusat koordinasi pembangunan wilayah Sulawesi Utara yang baru terbentuk. Peran Manado juga semakin berkembang sebagai pusat pendidikan dan budaya di kawasan timur Indonesia. Sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan lainnya mulai bermunculan, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam aspek budaya, Manado menjadi simbol keberagaman etnis dan agama, dengan masyarakat yang hidup berdampingan dalam harmoni. Posisinya sebagai ibu kota provinsi juga menjadikan Manado sebagai pusat aktivitas politik, dengan banyaknya pertemuan dan diskusi yang membentuk arah pembangunan Sulawesi Utara. Selain itu, letaknya yang strategis tetap memegang peranan penting dalam menghubungkan Indonesia Timur dengan wilayah lainnya, menjadikan Manado tidak hanya sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai kota penggerak dalam proses integrasi dan kemajuan nasional. Penetapan tanggal 14 Juli 1623 sebagai Hari Jadi Manado, merupakan momen penting yang merangkum perjalanan panjang kota ini dari era tradisional, hingga menjadi pusat peradaban modern. Tanggal ini merujuk pada awal penggunaan nama Manado secara resmi dalam dokumen kolonial, yang menandai transisi dari identitas lokal wenang ke kota dengan pengaruh global. Penetapan hari jadi ini bukan sekadar pengakuan atas sejarah administratif, tetapi juga penghormatan terhadap proses panjang pembentukan identitas budaya dan sosial kota. Perjalanan dari wenang yang dihuni oleh masyarakat Minahasa dengan tradisi Mapalus, hingga transformasi menjadi kota perdagangan yang strategis di bawah kendali kolonial Belanda, mencerminkan ketangguhan masyarakat Manado dalam menghadapi perubahan zaman. Hari jadi ini juga menjadi simbol refleksi bagi masyarakat modern Manado, untuk mengenang akar sejarah mereka yang kaya. Perayaan hari jadi biasanya diramaikan dengan berbagai kegiatan budaya, seperti pentas seni tradisional Minahasa, pameran sejarah, dan diskusi publik tentang peran Manado dalam konteks nasional dan regional. Selain itu, momen ini dimanfaatkan untuk memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka yang penuh warna. Bagi Manado modern, peringatan ini bukan hanya sebuah perayaan sejarah, tetapi juga kesempatan untuk merefleksikan perjalanan kota dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dengan semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi, tanggal 14 Juli menjadi pengingat betapa kuatnya identitas Manado, yang terbangun dari perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh global. Manado dikenal sebagai kota dengan keberagaman budaya yang kaya, di mana masyarakatnya berasal dari berbagai etnis, agama, dan latar belakang yang hidup berdampingan secara harmonis. Keberagaman ini merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang yang melibatkan interaksi antara penduduk asli Minahasa dengan para pendatang, seperti orang Tionghoa, Arab, dan Eropa, yang datang melalui jalur perdagangan dan kolonialisme. Keunikan budaya Manado tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana berbagai tradisi, bahasa, dan adat istiadat dari komunitas-komunitas yang berbeda saling melengkapi. Sebagai kota yang telah lama menjadi pusat perdagangan dan administrasi, Manado menjadi tempat bertemunya berbagai pengaruh budaya yang menciptakan masyarakat multietnis dengan identitas kolektif yang unik. Keragaman ini juga tercermin dalam aspek kehidupan sosial dan keagamaan, di mana masyarakat Manado dikenal dengan toleransi yang tinggi antaragama. Gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya berdiri berdampingan, mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan. Festival-festival budaya dan keagamaan dirayakan bersama oleh masyarakat lintas etnis dan agama, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Selain itu, masakan khas Manado, yang dikenal dengan cita rasa berani dan bervariasi, menjadi salah satu simbol dari perpaduan budaya di kota ini. Dari tinutuan hingga klaperta art, makanan-makanan ini mencerminkan jejak sejarah dan pengaruh budaya yang kaya. Keberagaman di Manado bukan hanya sebuah fakta, tetapi juga menjadi kebanggaan dan kekuatan yang mendorong masyarakatnya untuk terus hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Manado telah menjadi destinasi wisata yang mendunia berkat kekayaan alamnya yang memukau, seperti Taman Laut Bunaken dan Gunung Lokon. Taman Laut Bunaken, yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO, menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa dengan lebih dari 90 jenis terumbu karang dan ratusan spesies ikan. Tempat ini menjadi surga bagi para penyelam dan penggemar snorkeling dari seluruh dunia, yang datang untuk menyaksikan keanekaragaman hayati laut yang jarang ditemukan di tempat lain. Selain itu, keberadaan perairan yang jernih dan kehidupan laut yang berwarna-warni menjadikan Bunaken sebagai ikon pariwisata Indonesia yang terus menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara.
Keberhasilan kawasan ini sebagai destinasi wisata juga mendorong tumbuhnya industri pendukung, seperti penginapan, jasa penyelaman, dan restoran yang menawarkan pengalaman wisata lengkap. Di sisi lain, Gunung Lokon menawarkan daya tarik berbeda dengan keindahan alam pegunungan dan aktivitas vulkaniknya. Gunung ini menjadi pilihan favorit bagi para pendaki dan pecinta alam yang ingin menikmati pemandangan spektakuler dari puncaknya, di mana mereka dapat melihat hamparan lanskap Sulawesi Utara yang menakjubkan. Kehadiran kawah yang aktif menambah daya tarik Gunung Lokon, memberikan pengalaman yang unik bagi para pengunjung. Selain itu, kawasan di sekitar gunung juga kaya akan potensi ekowisata, seperti perkebunan, mata air panas alami, dan desa-desa tradisional yang menampilkan budaya Minahasa. Keindahan alam yang dimiliki Manado, dari bawah laut hingga puncak gunung, menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata yang tidak hanya menawarkan keajaiban alam, tetapi juga pengalaman budaya yang autentik, memperkuat reputasinya di peta pariwisata dunia. Manado saat ini telah berkembang menjadi kota metropolitan yang dinamis, di mana tradisi lokal dan kemajuan modern berpadu secara harmonis. Kota ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Sulawesi Utara, dengan infrastruktur yang terus berkembang untuk mendukung kebutuhan masyarakat urban yang semakin kompleks. Gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, dan fasilitas publik yang canggih kini berdiri di tengah kota, mencerminkan transformasi Manado menjadi kota yang bersaing di tingkat nasional. Namun, di balik kemajuan tersebut, tradisi lokal tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari identitas kota. Berbagai festival budaya, seperti Festival Bunaken dan upacara Tulude, rutin digelar untuk merayakan kekayaan adat dan memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat yang semakin beragam. Selain itu, Manado juga dikenal dengan keramahannya, di mana nilai-nilai tradisional seperti saling menghormati dan solidaritas tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kota ini menjadi contoh bagaimana modernisasi tidak harus menghapuskan warisan budaya, melainkan dapat berjalan seiring dalam menciptakan komunitas yang progresif sekaligus berakar pada tradisi. Sektor pariwisata, yang didukung oleh potensi alam dan budaya, terus menjadi salah satu pilar utama ekonomi, menarik wisatawan dari berbagai belahan dunia. Dengan perpaduan antara tradisi dan inovasi, Manado kini tidak hanya menjadi pusat aktivitas di Sulawesi Utara tetapi juga simbol perjalanan sejarah panjangnya, dari sebuah negeri yang jauh, hingga menjadi kota yang memimpin perkembangan kawasan timur Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana Manado telah memanfaatkan masa lalunya untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan inklusif.